COVID-19. Beasiswa ini diberikan kepada 19 mahasiswa atau pelajar umum, serta 29 mahasiswa atau pelajar penyandang difabel, netra, dan autoimun. Mereka diseleksi berdasarkan prestasi akademik dan kebutuhan dukungan finansial untuk kelancaran studi. Ketua SDF yang juga penyandang autoimun dan low vision, Dian Syarif mengatakan, selain menyalurkan bantuan alat pelindung diri atau APD, obat dan alat kesehatan, dan donasi bagi yang terdampak COVID-19, SDF juga menyalurkan beasiswa. Bagi para penerima beasiswa diberikan pula kesempatan untuk mengikuti berbagai pelatihan dan sesi motivasi, serta asah kepekaan sosialnya melalui berbagai program yang ada di SDF dan juga bimbingan belajar gratis bagi pelajar yang akan menghadapi SBMPTN. Sahabat Kreatif, Universitas Indonesia mengubah kegiatan belajar mengajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau PJJ semester genap tahun ajaran 2019-2020 berakhir terkait antisipasi virus corona. Rektorat UI meminta pimpinan fakultas dan program studi untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan para dosen untuk dapat menyelenggarakan PJJ. Untuk kegiatan praktikum, pihak UI telah menyelenggarakan KBM dalam bentuk praktik sehingga praktik laboratorium, klinik, di industri, dan di berbagai institusi dengan terlebih dahulu memastikan bahwa tempat-tempat praktik tersebut menerapkan upaya pencegahan penularan infeksi COVID-19. Dan sahabat kreatif, sekian info Pro 2 FM Palembang bersama saya Selvian. Selamat siang. Informasi terkini, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2, Info Pro 2. All around Indonesia. From Sabang to Merauke. Pro 2 FM. Suara kreativitas. Suara kreativitas. Ibu Pertiwi memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang. Udah siang ya, waktunya untuk kita program belajar di RRI untuk hari ini, sahabat kreatif. Hari Jumat yang pasti makin semangat karena kita bakal belajar pelajaran PJOK. Aku kalau hari Jumat itu kalian boleh langsung kirim pertanyaannya melalui WhatsApp di 0857 2-nya 5x916 atau bisa langsung aja gabung di live chat. Ini aku lihat udah banyak banget nih yang gabung di live chat ya. Nanti sesaat lagi kita akan menerima materi PJOK dari Pak Nazum Indra Kusuma. Langsung ya MAYP Tunas Bangsa yang udah pada absen hadir semuanya via YouTube channel. Dan nanti sesaat lagi kamu akan mendapatkan materi langsung ya dari Pak Nazum setelah yang berikut ini. Hey, waspada corona, cuci tanganlah setiap hari. Jaga selalu jarakmu ketika kita berinteraksi. Ingatlah jaga kesehatan, jaga kebersihan. Sementara jangan berjabat tangan demi kebaikan, keamanan kita bersama. Marilah bersatu padu, stop penyebaran virus corona. Tetap tenang, tidak panik, tingkatkan kewaspadaan. Marilah kita berjuang, cegah penyebaran virus corona. Pasti bisa melewati, hadapi ini semua. Jangan kau sebar berita hoax yang tak jelas. Ikuti saja semua anjuran pemerintah. Bekerja, belajar, dan
memanggil. Belajar di Pro 2 RRI. Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Hari Jumat identik sama olahraga. Olahraga dan apa sih? Kerja bakti ya? Kamu yang tadi pagi mungkin belum sempat olahraga, kita olahraganya secara teori dulu nih ya, bareng sama Pak Nazum Indra Kusuma nih, sahabat kreatif, dan juga teman-teman dari SMA YPI Tunas Bangsa yang kayaknya udah pada semangat banget, gak sabar buat menerima materi PJOK dari Pak Nazum Indra Kusuma nih, yang akan memberikan topik manfaat aktivitas fisik. Ini pastinya penting banget ya, apalagi di masa pandemi, kita harus menaikkan imunitas tubuh dengan banyak bergerak nih, sahabat kreatif ya. Langsung aja buat yang udah gak sabar pengen ketemu sama Pak Nazum secara virtual nih, Selvian hadirkan langsung nih. Halo, assalamualaikum Pak Nazum. Waalaikumsalam Mbak warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Wah, salam olahraga. Gue gitu ya Pak kalau sama guru PJOK ya. Harus salam olahraga, semangat kita. Harus semangat ya, bener banget. Nah ini teman-teman juga dari SMA YPI Tunas Bangsa juga kayaknya udah pada semangat banget Pak, udah pada absen semuanya via live chat YouTube kita. Nah ini materi untuk kelas 10 manfaat aktivitas fisik ya Pak Nazum ya. Iya Mbak. Oke, kalau gitu nggak pakai lama langsung aja Pak Nazum silakan memberikan materi untuk teman-teman kelas 10 dari SMA YPI Tunas Bangsa. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk Mbak Selvi atas waktunya dari Pro 2 RRI Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam olahraga. Terima kasih. Hari ini Pak mau menyampaikan beberapa hal ya tentang manfaat aktivitas fisik. Tapi sebelumnya harus tahu dulu ya tentang olahraga. Ya, seperti apa olahraga itu ya? Ini lagi masa-masanya pandemi ya. Masa-masa pandemi ini kita disuruh belajarnya di rumah. Nah, ini belajar daring di rumah. Jadi Pak harap anak-anak semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Sekarang kita Pak mau tampil di sini. Sebetulnya Pak tuh tidak biasa tampil di depan kamera. Ya. Biasanya tuh di lapangan kan. Kalau di lapangan enak, enjoy gitu. Ya, semangat. Ya. Jadi untuk saat ini kita coba dulu di dalam ruangan ya. Tapi tidak membatasi kita ya sebagai seseorang yang ingin sehat. Ya. Jadi olahraga itu harus sehat dulu ya. Karena kesehatan merupakan bagian utama dari kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus menjaga pribadi kita ya, terutama diri kita sendiri ya, dan lingkungan sekitar kita. Oleh sebab itu, kesehatan pribadi itu harus Oke. Tapi kesehatan kita sangat tidak menunjang kan. Jadi penting sehat itu ya. Jadi kalau kita sehat, tubuh kita kuat, kita semangat olahraganya. Ya. Tanpa mengenal waktu ya. Biasanya orang kebanyakan kalau Pak lihat anak-anak sekolah ya, pulang dari sekolah kalau tidak musim bersepeda, gayu, gowes ya kan. Nah, gowes. Kalau biasanya kalau Pak lewat hari Minggu, libur Minggu, jalan daerah Patal ini, rame itu kelompok bersepeda. Ya. Bayangkan nak, ya, orang bersepeda itu semangatnya luar biasa. Tapi kita harus punya intensitas, ya. Jadi tidak melulu harus punya semangat, tapi kita harus ada intensitas, ada waktu ya. Dikasih waktu, dikasih ruang untuk tubuh kita. Jadi aktivitas olahraga ini itu sangat memberikan efek bagi tubuh kita. Ya. Jadi untuk apa sih kita berolahraga? Ya. Olahraga apa? Cuman untuk gaya saja? Atau jalan-jalan untuk cuci mata? Ada orang olahraga cuci mata. Ya. Habis olahraga, bukan olahraga malah cuman pakai pakaian olahraga,
jalan, lihat sana, lihat sini, cari makan. Kan bingung gitu. Mau olahraga atau mau makan ini? Kalau makan di rumah aja kan enak kan? Nah, bagusnya olahraga itu ada efek ya ke tubuh kita. Ya. Jadi manfaat itu banyak sekali ya. Jadi aktivitas olahraga ini harus tunjang dengan olahraga yang teratur ya. Kalau dalam dunia olahraga itu 150 menit per minggu ya. Kalau Pak Nazam menyarankan satu hari itu 30 menit saja olahraga. Seminggu kan ada 7 hari. Jadi 30 kali 5, seminggu 5 kali olahraga. 30 menit. Entah lari, entah jalan, sepeda, main futsal, main basket, berenang. Banyak macam-macam olahraga. Tapi olahraga ini harus punya keinginan dari hati, ya. Ada orang olahraga tadi Pak Nazam bilang tadi cuman cuci mata saja, ya. Jalan-jalan ke Kamang Iwak cuci mata. Nak mana? Cuci mata, Pak. Bukan olahraga, gaya pakai olahraga. Nah, malu gitu. Sebagai orang olahraga kita olahraga dulu. Nah, beberapa harus kalian ketahui ya. Ada 3 golongan dalam aktivitas fisik. Yang pertama itu aktivitas ringan. Jangan salah, belajar itu aktivitas ringan. Ya. Itu melakukan gerakan, belajar saja, menulis, melihat. Yang salah itu aktivitas sangat ringan. Mencuci piring itu sangat ringan itu. Ya. Menonton TV itu aktivitas juga, aktivitas fisik. Tapi sangat ringan. Itu digolongkan jadi 3. Pertama aktivitas ringan yang Pak sampaikan tadi. Santai, tidak perlu membutuhkan kekuatan yang banyak kan ringan namanya ya, berbeda dengan aktivitas sedang. Kalau aktivitas sedang kita berlari-lari kecil sedang kan, atau kita bermain tenis meja tidak terlalu capek kan, ada intensitasnya. Bersepeda itu kalau Pak Nazim bilang itu aktivitas sedang kan, orang santai bersepeda, beda dengan orang lari. Kalau dia lari itu memerlukan kekuatan ya. Lihat orang bersepeda itu selalu santai. Orang lari disusulnya. Ya. Padahal tidak menggunakan kekuatan yang berat. Itulah namanya aktivitas sedang. Sedangkan lari tadi aktivitas yang berat. Lari, main bola, itu main futsal, main basket, itu aktivitas yang sangat berat, ya. Itu 3 ya, jangan lupa anak, aktivitas fisik itu digolongkan jadi 3. Aktivitas ringan, aktivitas sedang, dan aktivitas berat. Ya. Mungkin selanjutnya, kalau kalian sudah melakukan aktivitas itu, ya, adakah efeknya? Ya kan? Jadi manfaat aktivitas fisik ini itu harus ada efek. Ada orang olahraga, tiba-tiba Pak, aku nih suka sakit perut. Kenapa Pak? Nah, itulah masalahnya. Kita olahraga tidak langsung misalnya mau main basket, langsung lari. Tidak. Kita ada namanya peregangan, ya. Peregangan dulu, setelah itu pemanasan. Pemanasan dengan peregangan beda Peregangan seperti ini. Ya. Itu peregangan. Pemanasannya lari-lari keliling lapangan. 3 putaran atau 4 putaran. Setelah itu baru masuk kegiatan intinya. Ya. Jadi jangan asal-asalan kita. Kenapa sering sakit perut, kan? Pusing kan? Jadi kalau seandainya aktivitas kalian lakukan, seandainya mengalami ada sesuatu dalam tubuh kalian, stop dulu kita. Jangan dipaksa. Olahraga ini sifatnya itu menyenangkan, ya. Kita lari saja itu sudah menyenangkan, berkeringat, ya. Orang bersepeda gowes setiap minggu itu santai berkeringat dia tuh mencari keringat. Ditanya, Bapak bersepeda cuma cari keringat baik katanya. Nah, cari keringat berarti itu dia olahraga secara tidak langsung, ya. Ibu kalian itu nyapu di rumah, ya. Nyapu lantai di rumah, bersih-bersih di rumah itu aktivitas fisik, tapi aktivitas yang sangat ringan, ya kan? Ya, jangan lupa.
Jadi untuk menunjang kesehatan kita itu, kita harus makan makanan yang bergizi. Istirahat yang cukupnya, jangan begadang. Suka begadang kita ini ya. Nonton TV sekarang ini sudah jarang kalau Pak lihat nonton TV. Kebanyakan nontonnya YouTube. Ya. Kalau Pak tanya, kamu ngapain? Nonton YouTube Pak. Sampai jam berapa? Sampai jam 2 malam. Begadang, ngapain begadang? Ya. Kita istirahat. Setelah Isya, istirahat. Nantilah lanjutkan. Apa batasnya aja? Batas waktu. Dikasih jam 10 stop kita. Ya. Nggak dilarang tidak menggunakan gadget, silakan. Itu hak pribadi kalian. Ya. Itu masalah pribadi kalian, tidak masalah. Tapi kita punya batas waktu. Olahraga punya batas waktu. Ketika capek, kita stop. Jangan dipaksa, ada orang maksa main. Main futsal sampai 2 jam. Tiba-tiba pingsan, tergeletak. Ujung-ujungnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah. Ya kan? Jadi repot kita. Jadi jangan dipaksa kondisi tubuh lagi tidak fit, yang stop dulu kita. Ya. Itu masalah aktivitas. Penting aktivitas ini selalu diremehkan. Menganggap olahraga itu walaupun menyenangkan, tetapi bisa menyakitkan. Ya. Kalau bisa senang. Kalian olahraga pulangnya kita istirahat yang cukup, besoknya kembali lagi aktivitasnya berlangsung dengan fit. Seperti itu, olahraga itu ada intensitas, pakai waktu, ya, ada jeda, ada recovery, ada istilahnya itu pemulihan, ya. Tidak langsung tiba-tiba olahraga, ya. Mungkin kita lanjutkan ke sesi kedua. Mungkin Pak stop dulu ya. Oke, ini kita sounding dulu juga nih buat teman-teman dari SMA YPI Tunas Bangsa, Pak Nazom. Oh, banyak yang udah pada hadir ya melalui live chat YouTube. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, tadi udah disampaikan oleh Pak Nazom nih. Selvian ingatkan lagi tadi materinya, manfaat aktivitas fisik ya. Contoh aktivitas fisik itu mulai dari yang ringan, sedang sampai dengan berat. Nah, kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan, langsung aja ya di live chat RRI Palembang via YouTube-nya. Atau enggak, kamu bisa langsung bertanya melalui WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916. Dan Pak Nazom, ini selain dari teman-teman di YPI Tunas Bangsa, ini juga di via live chat YouTube ada teman-teman dari SMA Negeri Sumatera Selatan juga nih Pak Nazom. Jadi banyak yang mengikuti materi kita ya untuk hari ini. Nah, baik Pak Nazom, ini kita mau break dulu atau kita langsung lanjut lagi untuk sesi yang kedua nih Pak? Lanjut lagi boleh, Mbak? Kita lanjut lagi sedikit aja ya Pak Nazom ya, kurang lebih 10 menit kita lanjut. Setelah itu kita berikan waktu untuk teman-teman dari kelas 10 ini untuk memberikan pertanyaan ya Pak. Iya. Oke, silakan. Ya, lanjut lagi ya. Manfaat aktivitas fisik. Banyak manfaatnya anak ya. Pertama untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Ya, orang suka olahraga meningkatkan metabolisme tubuh, sistem imunnya baik, bagus. Ya. Jangan takut dengan olahraga. Ya. Berikutnya bisa mencegah penyakit kanker. Ya. Banyak orang olahraga. Malah dokter menyarankan orang sakit itu disuruh olahraga. Ya. Risiko osteoporosis, memperkuat tulang, penting itu ya olahraga ya. Jadi jangan kita juga sembarangan olahraga. Ada lagi mencegah obesitas. Orang olahraga biasanya itu tidak terlalu gemuk-gemuk. Kayak Pak Nazom ini badannya tidak gemuk, kurus ya, tapi sehat. Mensana en corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ya kan? Jadi jangan lihat fisik ya. Oh itu gemuk, sehat belum tentu. Oh itu kurus, belum tentu juga dia sehat. Ya. Tapi kalau dia punya aktivitasnya berlanjut, berarti dia mempunyai kebugaran jasmani yang baik. Ya. Jadi, jangan sampai kalian menganggap biasa-biasa saja. Ya. Ada manfaatnya. Ya. Menurunkan risiko diabetes, mengurangi risiko kanker, menurunkan risiko penyakit kardiovaskuler. Penyakit jantung. Nah, ya.
Lumayan. Olahraga ini efeknya luar biasa untuk tubuh kita, ya. Dan satu lagi ya, membuat awet muda. Ya, dengan olahraga awet muda. Mungkin kalian tak tahu usia Pak Nazim berapa. Yang tahunya Pak Nazim itu baru tamat. Oh, Pak Nazim itu usianya baru 20, ya kan? Atau 17 tahun Pak Nazim ini. Sama seperti kalian jadinya. Ya kan? Aneh. Masa kalau Pak Nazim jalan sama siswa, pakai pakaian olahraga, sama pakaian olahraga, orang bingung. Ini kakaknya atau siapa kan? Itu karena olahraga ini kita jadi awet muda. Ya, Mbak. Oke, waduh, ini berarti satu keunggulan kalau menjadi guru PJOK bakal seperti Pak Nazom nih ya. Oke, itu dia manfaat dari aktivitas fisik ya sahabat kreatif. Nanti setelah yang berikut ini, Selvian akan kembali lagi untuk membacakan siapa aja sih yang udah hadir via live chat YouTube ya. Kemudian membacakan pertanyaan dari sahabat kreatif, terutama siswa dan siswa kelas 10 dari SMA YP Tunas Bangsa yang di luar dari SMA YP Tunas Bangsa, tapi mungkin materi pelajarannya juga sama, boleh ikut bertanya juga ya, mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan dengan topik manfaat aktivitas fisik. Kita istirahat sebentar ya Pak Nazum ya. Nanti kita bakal kembali lagi dengan materi kita sahabat kreatif, tetap di Pro 2 FM Suara Kreativitas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga, Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Bangun pemudi-pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara.
Terima kasih Indonesiaku, negeri kita bersama. Belah dada kita, letakkan Garuda di dada kita yang mengucur darah merah putih Indonesia. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oh yeah. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Marilah proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Bergerak serentak, menerjang, menerkam, terjang, tak gentar, menyerang, majulah, majulah, menang, majulah, majulah, menang. Manggil. Belajar di Pro 2 RRI. RRI Pro 2 FM Palembang, suara kreativitas. Kembali lagi sahabat kreatif di program belajar di RRI bareng sama Pak Guru Nazum Indra Kusuma SPD. Beliau adalah guru olahraga ya, guru dari SMA YPI Tunas Bangsa. Kalau sekarang sih bilangnya adalah PJOK ya. Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Kalau zaman dulu saya sekolah Pak, itu dibilangnya hanya pendidikan jasmani, pendidikan olahraga aja sih Pak, PJOK. Ketahuan Iya, ya, tamatan OKes. tahun berapa? Ya. Kalau sekarang dibilangnya PJOK ya Pak ya. Nah Iya, ini PJOK. manfaat aktivitas fisik untuk teman-teman kelas 10. Kita boleh absen sekilas aja nih ya Pak. Untuk teman-teman dari SMA YPI Tunas Bangsa, ada Zaki Eka Putra, katanya udah hadir, ada Ahmad Sutrisno, terus ada Aji Suseno, ada Nadia Friska Aulia, Kevin Ahmad Fatoni, terus juga ada Yudi Saputra hadir, Ulan Afriani, Alvarezi, wah banyak nih Pak yang udah hadir ya, Farhan, terus juga siapa lagi nih, wah pokoknya udah banyak dia Anggra ini Pak. Pak kalau selama pandemi ini sistem pembelajaran di SMA YPI sendiri seperti apa Pak? Itu virtual juga ya? Ya, virtual juga Mbak. Daring, Virtual ya. juga. Nah terus kalau Pakai untuk Google Classroom. kalau untuk PJOK-nya prakteknya nanti gimana tuh Pak? Mungkin buat video dulu Mbak. Oh buat Buat video. misalnya buat video tentang permainan, misalnya permainan bola voli. Heeh. Setelah itu ditayangkan di GC, dijelaskan sama anak, nanti anak mencoba di rumah. Oke, terus mengirimkan videonya ya. Iya. Apakah sudah pernah ada materi senam lantai Pak? Sudah pernah. Nah soalnya ada yang bilang di Kalau- sini Pak, Anggun Lintang katanya saya nggak bisa roll depan Pak katanya. Ya, nanti diajarkan kalau sudah masuk. Kamu kalau nggak bisa roll depan jangan bikin video TikTok ya. Ntar kayak yang di video TikTok pula ya ampun. Nah silahkan ini dengan topik kita adalah manfaat aktivitas fisik. Apalagi ini di tengah pandemi ya Pak Nazum ya teman-teman ini mungkin Iya. lebih banyak di rumah. Sangat penting sekali. Kurang bergerak mungkin, lebih banyak makannya, aktivitas fisiknya kurang. Nah, kalau masih ada materi lagi yang mau disambung, Pak Nazum silakan. Nanti setelah itu kita akan membacakan pertanyaan dari teman-teman yang ingin bertanya tentang materi manfaat aktivitas fisik.
Silakan Pak Nazom. Ya. Terima kasih Mbak Selvi. Kita lanjut lagi anak-anak. Masih banyak manfaat ya. Tadi dari awal tadi Pak sudah bilang, jangan lupa kalau kita mau mulai olahraga, kita ada namanya peregangan. Peregangan, setelah itu pemanasan, baru kita masuk sesi yang selanjutnya itu adalah kegiatannya. Ya. Jadi kalau setelah selesai kegiatan semuanya, ada namanya pendinginan. Ya. Jadi jangan, kalau seandainya lari ini, Pak Nazam mau lari pagi, jogging besok minggu. Sekitar jaraknya mungkin 4-5 km. Sebelumnya Pak Nazam ini melakukannya peregangan dulu. Ya, peregangan kaki yang paling banyak. Karena lari kan, lari ini kaki ini yang sangat menunjang. Ini, kaki banyak kan, digerakkan, diperegang. Setelah itu kita lari-lari kecil dulu. Lari-lari kecil, baru kita mulai kegiatan kita lari tadi. Jangan langsung lari. Ya, tanpa peregangan. Peregangan setelah itu pemanasan. Pemanasannya lari-lari kecil saja dulu. Baru lari sesungguhnya. Ya, larilah 4-5 km. Tidak usah lama-lama. 12 menit saja. Paling lama lah 12 menit. Atau kalau tidak mau, tidak sanggup, ya kita punya batasan. Atau 5 menit, minggu ini 5 menit, minggu depan 8 menit, minggu depan 10 menit, minggu depannya lagi 12 menit. Atau hari Jumat ini, besok Sabtu pagi, mulainya 10 menit, atau hari Minggunya 12 menit. Ya kan? Jadi ada intensitas. Ya. Jadi peregangan dulu, pemanasan, lari-lari kecil pemanasannya, baru kita lari sesungguhnya. Setelah lari, jangan langsung stop nak kita. Ya. Ada orang lari itu langsung stop, duduk dia. Nah, itu bahaya. Karena otot tadi bergerak kan, detak jantung masih berdetak. Olahraga ini dengan orang berjalan itu beda. Kalau gerakan orang jalan tuh dia tidak menggunakan kekuatan otot yang banyak. Tapi kalau lari memiliki kekuatan otot yang banyak. Ya, semua bergerak. Sama, jalan juga bergerak. Tapi bedanya kita kalau jalan itu tidak ada saat melayang. Kalau lari ada saat melayang. Jadi kita menggerakkan tubuh kita seperti orang terbang. Kan? Ini ketika kita bergerak, jadi membutuhkan aktivitas yang sangat kuat sekali, yang sangat tinggi sekali. Jadi habis lari seandainya jangan langsung stop dulu, jalan dulu, kasih ruang dulu untuk tubuh kita beradaptasi dengan kegiatan tadi. Stop dulu, jalan 5-10 menit, baru itu duduk. Jangan langsung minum dulu nak. Kasih ruang dulu waktu, baru minum. Dan minum juga Pak Nazam sarankan, jangan minum air yang dingin. Ya, jangan dibiasakan minum air dingin. Kebanyakan kalau Pak Nazam ngajar di lapangan, habis olahraga anak-anak itu minum air dingin. Sering Pak Nazam tegur, tolong anak-anak jangan minum air yang dingin. Bahaya. Kenapa? Karena dalam keadaan panas, ya, temu dingin, jantung kan gerak. Ya, ketika berdegup cepat, kita minum dengan dingin, itu membahayakan tubuh. Ya. Risikonya bisa pingsan, ya, atau yang tadi yang Pak Nazam bilang tadi, ya, walau alam ya. Mudah-mudahan kalian bisa melakukannya dengan baik dan benar. Olahraga ini, ya, kalau kita melakukannya dengan baik dan benar, akan dapat efek yang sangat bagus untuk tubuh kita. Tadi manfaatnya di macam-macam ya, meningkatkan energi, memperbaiki kualitas tidur. Capek kita biasanya olahraga capek kan? Jadi kalau kita mau olahraga, setelah olahraga jangan langsung makan kita, kasih jeda. Bila perlu jedanya 2 jam. Ya. Mau olahraga juga, jangan makan kita. Makannya itu 1 jam sebelum olahraga. Jangan, ini mau olahraga, 5 menit sebelum olahraga 5 menitnya kita makan. Bahaya. Ya. Ketika kita makan, kan efeknya itu untuk tubuh kita. Makan tadi belum menyerap langsung di tubuh kita. Nah, itu akan membahayakan. Makanya kalau itu mau olahraga, Pak Nazam sarankan jangan makan besar, makan ringan saja, makan pisang atau makan roti, ya. Minum susu, ya. Setelah selesai kita istirahat sebentar, ya, istirahat. Kita minum dulu, minum itu jangan yang dingin, jangan langsung makan orang. Kalau Pak Nazam pernah berenang lihat anak-anak berenang di Luman Tirta, dia berenang, ada waktu jeda dia makan. Masuk kantin, makan mie.
lupa dia bahwa dia itu olahraga. Ketika kembali lagi ke kolam renang, berenang lagi, muntah, tiba-tiba muntah. Kenapa? Kan makanan tadi belum dicerna oleh usus. Ya, jadi masih dicerna dulu. Ya. Jangan dipaksakan untuk makan. Ya. Jangan lihat orang itu makan Pak. Jangan. Ya. Kita lihat kondisi tubuh kita. Makanya dari awal Pak Nazim bilang dari awal paling penting itu kesehatan. Ya. Jagalah kesehatan kita, terutama diri kita dulu kan. Biasanya kita tahu tubuh kita nih tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan lingkungan. Makanya kita jangan paksakan, ya, jangan paksakan dulu. Jadi kalau kita paksakan akan membahayakan tubuh kita sendiri. Itulah efeknya, ya, efek yang buruk jadi untuk olahraga. Jadi kalau kita melakukannya dengan baik dan benar, manfaatnya itu luar biasa, banyak sekali. Mungkin tidak bisa diucapkan dengan kata-kata yang banyak. Mungkin banyak ya, macam-macam ya. Jadi harapan dari Pak Nazam untuk kalian semua, mudah-mudahan ya kalian tetap berolahraga walaupun di rumah. Bisa di rumah, di ruangan kecil, di kamar. Apa olahraganya? Push up bisa, set up bisa, ya, lompat-lompat menggunakan tali bisa, ya. Jadi olahraga tuh tidak ada batas, dimanapun bisa. Tadi ada senam, bisa. Biasanya kita senam kan Sabtu pagi. Oleh karena kita ini libur belajarnya di rumah, kita olahraga sendiri saja di rumah. Ya, kalau Pak Nazam biasa lari, tiap pagi lari Pak Nazam setelah subuh jam 6 lari sebentar Pak Nazam, 10-12 menit. Ya, setiap hari itu, ya, malah setiap hari lari. Jadi kita menjaga kondisi tubuh kita biar fit besoknya. Jadi aktivitasnya semangat. Olahraga itu menyenangkan, bukan menyakitkan, ya. Jangan dianggap olahraga itu menyakitkan, menyenangkan. Ketika kita senang, efek tubuhnya itu akan kembali ke kita, ya. Jadi mendapatkan kekuatan yang baru dari olahraga, ya. Mungkin itu saja, Mbak. Oke, itu dia. Wow, udah banyak nih yang diberikan materinya ya, teorinya oleh Pak Nazum. Sekarang kita praktek. Wah, agak susah nih kalau praktek ya. Yang ada nanti malah pada jajan nih ya Pak Nazum ya. Nah, kalau teman-teman dari SMA YPI Tunas Bangsa ada yang mau ditanyakan, silakan melalui live chat kita ya di YouTube channel RRI Palembang, atau tidak kalau kamu lagi mendengarkan pakai radio, kamu bisa bertanya melalui WhatsApp di 0857 2-nya 5 kali 916. Nanti Kak Selvan bakal bacain pertanyaan dari kamu. Dan sekarang kita akan coba menjawab dulu ya pertanyaan dari teman-teman kelas 10 SMA YPI Tunas Bangsa ya Pak Nazum ya. Saya bacakan pertanyaannya. Ini yang udah bergabung melalui live chat di YouTube RRI Palembang, ada Ahmad Sutrisno katanya. Nah, ini Ahmad Sutrisno. Katanya gini nih. Pak Nazum, kalau nggak melakukan peregangan dan pemanasan saat melakukan olahraga itu akan berakibat apa ya Pak? Katanya gitu Pak. Ya, akibatnya sudah boleh coba. Iya, langsung aja Pak. Untuk Sutrisno ya. Iya, Ahmad Akibatnya Sutrisno. itu ya mungkin bisa cedera. Cedera kaki, cedera tangan, cedera perut. Ya. Kebanyakan orang tanpa melakukan peregangan atau pemanasan, dia tuh akan mengalami cedera. Mungkin faktornya itu cedera yang sangat mempengaruhi, itu saja. Makanya harus ada peregangan dulu. Ya. Jangan tiba-tiba langsung keluar rumah olahraga lari. Ya. Tiba-tiba olahraga lari jatuh cedera. Bisa itu. Ya. Jadi ada peregangan, pemanasan, setelah itu baru melakukan gerakan yang kita inginkan. Saja Mbak. Jadi walaupun itu olahraganya atau aktivitas fisiknya itu ringan sekalipun juga harus ada peregangan ya Pak? Iya ada peregangan. Oke. Nah, ini ngomongin tentang peregangan, Pak Nazum, ada yang bertanya tentang peregangan nih, Pak. Dari Rahma Aulia Fitriani. Mau bertanya, peregangan otot itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih. Mungkin pengen dikasih contoh kali, Pak Nazum nih. Wah, Bapak lagi pakai kemeja nih, nggak pakai pakaian training nih. Nanti mau kasih contoh gimana nih? Iya, biasa. Peregangan otot, Pak. Iya, peregangan otot itu penting ya. Nah ya. Jadi sebelum kita mulai itu peregangan dulu. Biasanya kita mulai dari kalau dari kepala ya atas dulu. Kepala. Leher ya, leher. Ke ini bahu,
pergelangan tangan, terus sampai kaki. Kalau dari bawah bisa dari bawah sampai ke atas. Jadi peregangan itu kita hitung saja, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Lanjut, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Ya, sampai sudah paling lama 5 atau 10 menit. Nah Pak, Itu saja, Mbak. perbedaan peregangan sama Ya. pemanasan itu apa Pak? Karena saya juga dulu tuh masih sekolah Iya. ya, itu suka ada Iya. kita bilangnya tuh pemanasan gitu. Nah apa Oh, iya, bedanya pemanasan sama iya. peregangan? Apa perbedaannya Pak? Iya. Iya, perbedaannya itu peregangan itu tadi yang ditanyakan anak-anak tadi, Pak, peregangan otot dulu. Jadi sebelum kita melakukan pemanasan, peregangan dulu kita. Hmm. Kan kita kan baru mau mulai. Mm-mm. Jadi jangan langsung lari. Ada guru tuh lari pemanasan. Hmm. Makanya kalau Pak Nazam peregangan dulu biar otot-otot tadi kendor. Ya. Jadi otot kita tadi kan masih tegang. Misalnya kita pada saat belajar jam pertama, jam kedua, masuk jam ketiga kita mau olahraga. Jangan langsung kita pemanasan, tapi peregangan dulu. Hmm. Ya. Dari kepala, dari leher sampai ke kaki. Baru masuk pemanasan, season pemanasan, lari keliling lapangan 3 putaran atau 4 oke. putaran. Itu bedanya. Berarti kalau pemanasan tuh kayak hampir seluruh fisik kita ya, yang di kayak Iya. digerakkan gitu ya. Kalau peregangan tuh hanya kayak otot-ototnya tertentu gitu ya. Iya, baru Oke. masuk intinya. Itu biasanya makanya kalau kita ada yang namanya kayak senam SKJ itu ada pemanasan, Iya, gerakan inti, terus pendinginan ya Pak. Iya, itu. Kalau SKJ itu jelas itu, dijelaskan sudah. Adanya gerakan peregangan ya, Mm-mm. dia biasanya diulang-ulang lagi, balik lagi ke pemanasan, baru masuk kegiatan inti. Yang intinya tuh biar agak cepat tadi gerakannya. Hmm. Nah, itu masuk. Jadi dia kalau peregangan dia pelan dulu kan. 1, 2, Mm-mm. 3, 4, 5, 6, 7 cukup. Terus kan? Iya. Itu peregangan itu Mbak namanya. Bukan pemanasan. Hmm. Ya kan? Jadi jangan disamakan peregangan dengan pemanasan. Mhm. Ya. Kadang orang pemanasan dulu, lari, harus peregangan dulu. Jadi kita tuh harus mengendorkan otot-otot tubuh kita kan masih kaku. Iya. Jadi otot tubuh ini beradaptasi dulu dengan keadaan Oke. tubuh kita. Biar nggak kaget gitu ya Pak ya. Kok Iya, kaget? nggak kaget, Hah, iya. dikagetin gitu. Iya, langsung tiba-tiba olahraga tuh langsung cedera kan. Itu dia tuh. Supaya tidak langsung cedera. Bahkan pemain sepak bola profesional pun juga mereka peregangan Iya, dulu ya Pak ya. harus. Peregangan dulu iya. Mereka kalau atlet-atlet sepak bola atau atlet-atlet olahraga lain, Mm, dia tuh peregangan dulu. mm, Peregangan ya, melakukan seperti itu. Baru dia lari-lari kecil ke lapangan. mm. Lari dia, baru setelah itu melakukan gerakan inti, baru menendang, mengoper. Nah itu. Kalau yang benarnya itu peregangan dulu, masuk pemanasan, baru masuk kegiatan intinya. Oke, itu makanya. Jadi sekecil apapun aktivitas olahraga yang akan kita lakukan, penting Iya. melakukan yang namanya peregangan, kemudian pemanasan ya Pak ya. Iya. Apalagi kalau yang sama sekali nggak pernah olahraga, nggak pernah aktivitas fisik, ujuk-ujuk tiba-tiba langsung nih gerakan inti. Waduh, siap-siap Iya. aja nih ya Pak ya. Aduh. Bakal ada yang namanya Nah, kram otot. Kaget dia langsung. Kram otot ya, macam-macam Mbak. Kram otot, apa kram perut ya. Hmm. Itu ya buat yang udah bertanya, Rahma Aulia Fitriani, ini juga sama kayak pertanyaan yang masuk di YouTube di 0831734947. Tadi dia juga bertanya ya, sama pertanyaannya dari SMA YP Tunas Bangsa. Kita lanjut lagi Pak, yang bertanya di YouTube di YouTube channel ini ada Diah Anggraini dari SMA YPI Tunas Bangsa. Ingin bertanya Pak Nazom, apakah bisa berakibat fatal kalau saat kita selesai berolahraga langsung minum air dingin? Air dingin di sini dalam artian air es mungkin ya Pak ya? Iya, Hmm. iya bahaya. Ya, malah dokter menyarankan setelah olahraga itu kita istirahat sejenak. Misalnya lari. Habis lari itu kita jangan langsung duduk, jalan dulu sebentar. 5-10 menit. Ini pakar olahraga yang bicara. Pak Nazar cuma menyampaikan saja. Setelah itu jangan langsung tiba-tiba kita minum. Kita kasih waktu tubuh kita itu untuk menyesuaikan keadaan pada saat kita olahraga tadi, kegiatan olahraga. Jadi setelah kita menyesuaikan baru kita minum. Jangan juga minum air dingin. Akibatnya fatal, bisa pingsan kita. Karena dalam keadaan jantung berdetak cepat. Ketika jantung berdetak cepat kita minum air dingin, nah dingin ketemu panas bagaimana? Bahaya kan? Nah, itu. Jadi
diusahakan minum air biasa saja. Jangan minum air es Oke. atau air dingin, bahaya. Bisa ya, kalau orang tidak terbiasa tadi naik ke otak bisa tadi Pak Nazir bilang tadi bisa pingsan atau walau alam Pak Nazir bilang. Jadi karena Jadi kayak olahraga iya. perubahan suhu Olahraga itu drastis tidak- gitu ya Pak ya, dari panas langsung ke Iya. dingin gitu ya. Iya, bahaya. Makanya stop dulu sebentar. Ada orang olahraga sambil minum kan? Mm-mm. Nah, itu membahayakan juga. Apalagi minumnya berdiri. Mm. Ya. Minum itu bagusnya yang paling baik itu duduk, jangan berdiri. Ya. Itu bagus. Itu malah diajarkan Rasulullah, kita kalau makan minum duduk. Begitu juga lah kita olahraga. Setelah kita selesai olahraga, jangan kita minum sambil berdiri. Kalau bisa duduk dulu sebentar, baru kita minum. Minum yang air biasa saja. Makanya minum air putih itu penting ya untuk kita kan olahraga, dehidrasi takutnya keringat keluar banyak, kita harus minum. Minum juga jangan langsung sebotol. Minum dulu sedikit dulu. Itu bahaya juga minum langsung sebotol. Bisa. Karena aus tadi cepat-cepat minum sampai habis tenggorokan. Untung nggak dimakan itu botolnya. Jangan juga ya. Oh, jadi Pak Nazum sebenarnya olahraga itu ada juga nggak sih pembedaannya Pak? Kayak misalnya yang paling bagus dilakukan di pagi hari itu olahraganya ini, atau mungkin yang pengen olahraganya di siang hari itu olahraganya ini, yang Iya. malam hari itu olahraganya ini. Iya. Nah, apa tuh jenis-jenis olahraga yang bagus dilakukan sesuai dengan waktunya Pak? Iya. Iya. Olahraga itu tergantung apa suka kan? Misalnya dia suka olahraga, misalnya sepeda atau lari atau dia suka main futsal, tidak masalah pagi. Olahraga itu bagusnya pagi Mbak. Oh, pagi ya. Pagi atau sore ya, atau sore. Pagi itu misalnya setelah subuh atau jam 6 sampai jam paling lama lah jam 9. Jangan lewat dari situ. Kalau sore mungkin setelah asar atau jam setengah 4 sampai jam 6. Itu kualitasnya bagus kalau olahraga. Yang paling bagus itu pagi setelah kita bangun, kita sholat subuh, jam-jam 6 kita olahraga. Keliling komplek lah, atau keliling di rumah, di lapangan pekarangan rumah, enggak masalah. Ya. Olahraga tuh tergantung individu ya, dia menyukai apa pun enggak masalah. Yang penting dia itu aktivitasnya itu bergerak, namanya aktivitas fisik. Jadi ketika dia melakukan apapun olahraga, berarti dia tuh punya manfaat untuk fisiknya. Nah, bagaimana Penting juga itu. bagaimana yang punya aktivitas fisiknya tuh malam hari Pak olahraganya? Dia mungkin karena sibuk gitu ya, terus akhirnya Iya, malam hari sibuk, baru sempat iya. olahraga. Nah, itu gimana tuh Pak? Apalagi kan di dalam waktu kita istirahat nih. Iya. Memang tidak ada menyarankan untuk olahraga malam, tapi orang sekarang ini kebanyakan lifestyle, gaya hidup. Jadi karena sibuk kerja, Iya, benar. olahraganya malam. Pak Nazim saja sibuk kerja tiap pagi, walaupun daring berangkat dari rumah itu 6:30, tapi masih sempat olahraga 12 menit. Bayangkan, bisa kan? Bisa. Pulang dari sekolah siang, sorenya bisa olahraga. Sebetulnya tidak disarankan untuk berolahraga malam. Tapi kalau memang kebanyakan ini gaya hidup ya, masing-masing individu kan. Nah itu sebetulnya tidak disarankan untuk olahraga malam. Bagusnya itu pagi dan sore. Oke. Ini kita lanjut ke pertanyaan terakhir ya Pak Nazum ya. Ya silakan. Oke, ini bertanya melalui via WhatsApp. Ada Ahmad Ikentan katanya. Olahraga apa yang bagus dan cepat meningkatkan membentuk massa otot katanya. Nah, Untuk membentuk badan yang bagus. iya. Apakah harus disupport Kalau juga dengan untuk suplemen, Pak? Suplemen katanya. Bisa juga dengan suplemen ya. Tapi bagus itu kalau biasanya orang itu nge-gym Oke. olahraga. Nge-gym ya. Kalau dia bentuk otot, massa otot. Olahraga itu kebanyakan bukan anak-anak saya mau tanya, Pak, olahraga itu bikin tinggi badan atau tidak? Sebetulnya olahraga itu cuman meningkatkan massa otot, menambah massa otot. Ya. Jadi kalau tinggi, gemuk, kurus itu biasanya faktor genetik. Ya. Jadi jangan lihat orang itu tinggi Pak, tapi tidak olahraga, itu dia gen. Bukan karena dia olahraga dia tinggi, gen dia bagus, gen orang tuanya. Jadi kalau tinggi ya orang tuanya lihat sebelah ayahnya, sebelah ibunya itu biasanya lihat gen kita. Jadi jangan berharap. Nah Pak Nazim ini kalau mau bentuk otot, Pak Nazim mau nge-gym, ya, fitness, istilahnya fitness.
angkat barbel, ya, yang ada di fitness itu boleh silakan untuk membentuk massa otot. Tapi kalau untuk usia anak sekolah, Pak Nazam harapkan jangan dulu, ya. Untuk anak laki-laki biasanya suka nge-gym, fitness, itu usahakan masa sekolah itu masa pertumbuhan masih. Kalau bisa jangan dulu untuk fitness. Usia kalau Pak Nazam sarankan usia di atas 20 atau 21 ke atas, silakan mau fitness, mau membentuk massa otot. Di rumah juga bisa, tanpa menggunakan alat. Push up bisa membentuk massa otot. Rajin-rajin aja push up setiap hari. Bangun subuh 5 kali. Ya. Mau berangkat ke sekolah 10 kali. Di sekolah istirahat 20 kali. Pulang sekolah 25 kali. Waduh. Lama-lama terbentuk otot bicepsnya. Iya. Itu yang paling mudah. Mungkin biar buat tebar pesona, Pak. Biasa gitu kan, waduh. Pak, ini ada pertanyaan Iya. sayang nih kalau nggak dibaca, Pak. Dari Rifki Unggun Ardiansyah. Iya. Ini terakhir deh, beneran terakhir deh, Pak. Saya ingin bertanya, aktivitas apa saja yang dilarang untuk penderita sakit jantung? Nah, dari Rifki Unggun nih. Nah, sebetulnya orang sakit itu boleh berolahraga, ya. Tapi olahraganya itu yang sedang-sedang saja. Jadi kan ada ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kita ringan saja. Atau jalan, ya. Tidak apa-apa olahraga, ya, supaya meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ya. Jangan sampai terserang penyakit. Jadi jangan berharap kalau orang sakit itu tidak berolahraga. Berolahraga bagus, ya. Tapi kalau menyesuaikan fisik dia, kalau tidak sanggup jangan dipaksa. Ya. Jadi olahraga itu pokoknya itu menyenangkan dan menyehatkan, tidak menyakitkan. Oke, karena yang namanya olahraga kan manfaatnya untuk kesehatan jasmani dan juga rohani ya Pak Nazum ya. Baik, ini kita udah di penghujung materi Pak Nazum. Mungkin sekarang adalah penyampaian terakhir ya. Mungkin kesimpulan dari materi PJKOA kita tentang manfaat aktivitas fisik Pak Nazum. Silakan. Terima kasih Mbak Selvi. Manfaat aktivitas fisik ini sangat besar sekali, ya. Dan kita harus menggerakkan tubuh kita supaya kita memiliki sistem imun tubuh yang sangat baik, menjaga kekebalan tubuh. Apalagi di masa seperti ini, ya. Bukan berarti kita di rumah tidak berolahraga, bisa di rumah berolahraga, di tempat yang kecil bisa, ya, olahraga apapun, walaupun cuma bergerak, ya, menyapu, mengepel, mencuci, ya, itu namanya sudah melakukan aktivitas fisik, ya. Jadi harapan Pak Nazam sama kalian semua, ya, rajin-rajinlah berolahraga, ya, supaya mendapat fisik yang lebih baik dan bisa menjaga kualitas tubuh kita supaya terjaga dengan baik. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih. Ya. Oke, baik. Nggak ada tugas Pak untuk ini siswa kelas 10? Nah, tugasnya di GC saja. Oke deh kalau gitu ya. Terima kasih banyak Pak Nazum udah memberikan waktunya untuk belajar di RRI ya. Selamat Penutupan, kembali. Mbak, Iya. Oke, dan nanti pastinya kita akan berjumpa kembali untuk materi selanjutnya Pak Nazum ya. Terima kasih dan Sama-sama Mbak. untuk teman-teman dari SMA YPI Tunas Bangsa kelas 10 ya, demikian untuk pembelajaran kita materi PJOK bersama dengan Pak Nazum Indra Kusuma ya, SPD. Jangan lupa ya tetap melakukan aktivitas fisik sesuai dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nazum. Kita akan berjumpa lagi pastinya lain waktu dalam program belajar di RRI. Terima kasih untuk semuanya yang udah bergabung bertanya melalui live chat kita di YouTube RRI Palembang. Nanti materi dari Pak Nazum ini bisa kalian simak kembali ya di YouTube channel RRI Palembang. Terima kasih Pak Nazum, terima kasih buat teman-teman dari SMA YPI Tunas Bangsa. Selfie juga pamit untuk program belajar di RRI. Kesempatan kali ini sampai jumpa. Hadapilah dengan tulus dan ikhlas. Ini pasti berlalu. Indonesia.
wujud apresiasi